Halo teman-teman, kali ini kita membahas sebuah produk rumah tangga di channel ATL Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar ada 5 gambar jenis garam. Jadi yang kita bahas adalah garam rendah natrium untuk hipertensi. Jadi garam rendah natrium. Oke, di channel ATL Indonesia, mari kita simak materinya sebagai berikut. Nah, dimulai dengan pendahuluan bahwa asupan garam itu identik dengan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Nah, untuk penyakit tekanan darah ini dapat menimbulkan banyak gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Ya, dimulai dari penyakit jantung koroner, stroke, hingga penyakit ginjal. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk penyakit-penyakit tadi yaitu dengan menurunkan tekanan darah. Dengan apa? Mengkonsumsi takaran garam yang dikonsumsi, yaitu dengan dikurangi supaya aman bagi penderita tekanan darah. Nah, kita tahu bahwa penderita hipertensi itu ada juga yang mudah lidah pengecapnya tidak menggunakan garam, tapi ada juga yang tidak atau yang sulit makan bila tidak menggunakan garam. Nah, mungkin ada baiknya menggunakan garam kalium yang rendah natrium sebagai alternatif. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi garam di sini maksudnya adalah garam yang rendah natrium yang sama rasanya pada umumnya, tapi adanya kalium menggantikan natrium dan menggantikan sebagian natrium yang ada di dalam garam tersebut, sehingga kombinasi nanti yaitu kalium dan natrium di dalam garam tersebut, sehingga asupan natrium terkurangi kurang lebih separohnya. Nah, oke ya, penting. Nah, natrium di sini inilah yang erat kaitannya dengan kejadian tekanan darah. Natrium menaikkan tekanan, kalium menurunkan tekanan. Nah, ketika kandungan natrium tadi teman-teman diganti dengan kalium, maka efek negatif dari natrium berupa peningkatan tekanan darah tidak terjadi lagi. Nah, disinilah muncul produk-produk yang biasanya mengandung campuran natrium klorida atau NaCl dan KCl, kalium klorida. Jika suatu produk diberi label bebas natrium, maka bahan utamanya adalah kalium klorida tanpa natrium. Tapi kenyataannya di lapangan rata-rata kombinasi ya 60-40% keduanya dicampur dengan atau tanpa tambahan iodium. Oke ya. Nah, lanjut lagi. Nah, yang kita sesuai dengan di awal tadi, kita melihat ada 5 produk. Pertama yang kita review adalah Lososa. Kemudian Revina, Garena, Nutrisalin, dan Nutrigaram. Jadi ada 5 produk yang akan kita review secara singkat. Ya kan? Nah, jadi penting ya untuk melihat di sini mana yang paling bagus dan efektif. Tapi walaupun begitu, tetap ke 5-5-nya merupakan garam rendah natrium. Walaupun nanti ada salah satu yang memiliki kandungan mineral yang lebih banyak ketimbang yang lain. Nah, bagi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru seputar ilmu laboratorium, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu di bidang tanaman obat, kemudian obat, dan lain-lainnya di channel ATL Indonesia, supaya channel ini lebih maju dan lebih berkembang. Oke ya, langsung saja kita lihat satu persatu, dimulai dengan Garena. Garena adalah garam rendah natrium, jadi panjangannya garam rendah natrium. Nah, Garena produk garam dengan kadar natrium yang rendah sehingga mencegah penimbunan lemak di dalam tubuh, mencegah hipertensi dan timbulnya penyakit jantung, dan mencegah kerusakan ginjal. Nah, indikasinya garam dengan kadar natrium yang rendah. Teman-teman bisa melihat bungkusannya di sebelah itu adalah Garena ya, jadi merah, ada birunya, ada putihnya. Jadi kombinasi 3 warna. Ini tampak dari belakang, ada keterangan produknya.
dan informasi nilai gizi. Nah, sementara penampakan dari muka teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Nah, garam Garena merupakan produk garam dengan kadar natrium yang rendah. Kandungan natrium yang terdapat pada garam Garena 40% lebih kecil dari garam pada umumnya, namun memiliki cita rasa yang sama. Jadi 60% natrium, 40% kalium, ya kan? Nah, Garena diproduksi dengan teknologi yang menjaga kualitas dan cita rasa garam yang aman dikonsumsi. Garena cocok digunakan sebagai alternatif garam meja atau garam dapur dalam proses masak-memasak. Ini Garena ya. Nah, kemudian manfaat dari Garena yaitu satu, mencegah penimbunan lemak dalam tubuh. Kemudian yang kedua mencegah hipertensi, yang ketiga mencegah timbulnya penyakit jantung. Kemudian yang keempat mencegah kerusakan ginjal. Kelima mencegah sakit menstruasi bagi wanita, dan yang keenam bisa digunakan juga untuk metode diet sehat. Nah, ini Garena ya. Nah, tampak dari muka dan belakang gambar. Kemudian apa sih keunggulan Garena? Satu, rasa tetap sama. Yang kedua, membantu mencegah tekanan darah tinggi. Yang ketiga, membantu mencegah serangan jantung. Kemudian yang keempat, membantu mencegah sakit saat menstruasi. Nah, untuk komposisi ya teman-teman, natrium kloridanya atau NaCl-nya 60%, kalium kloridanya 40% ya. Nah, ini kombinasi keduanya ini adalah dalam bentuk garam Garena. Oke ya. Nah, sekarang kita pindah ke produk yang kedua, Lososa. Low salt sodium atau rendah garam sodium, rendah garam natrium. Nah, garam Lososa adalah singkatan dari low sodium salt, garam rendah sodium atau natrium. Jadi garam Lososa cocok untuk dikonsumsi oleh seseorang yang tidak ingin mengkonsumsi sodium atau natrium secara berlebihan. Jadi natrium itu nama ilmiahnya, sodium itu nama dalam bahasa Inggrisnya ya untuk logam natrium Na. Karena konsumsi sodium atau natrium yang lebih itu dapat menyebabkan penyakit tertentu, misalnya tekanan darah tinggi bagi yang memiliki kekebalan tubuh yang kurang, katanya di sini. Nah, kita lanjut lagi dengan Lososa. Garam Lososa adalah garam yang diolah dengan proses yang baik, lebih bersih, lebih putih, dan lebih kering dengan kandungan sodium atau natriumnya ditekan sampai 40%. Jadi sama ya, 40%-nya itu kalium, 60% natrium. Garam ini sangat cocok dikonsumsi oleh semua anggota keluarga ya. Garam Lososa adalah produk rendah sodium atau natrium yang diproduksi di dalam negeri. Jadi buatan dalam negeri ya, harganya sangat terjangkau bila dibandingkan dengan produk sejenis import. Harga garam Lososa sangatlah murah karena ini produk dalam negeri buatan Indonesia. Lososa garam alami kualitas prima dengan kandungan sodium rendah yaitu 60% NaCl dibandingkan dengan garam dapur biasa. Lososa juga diperkaya dengan 40 ppm iodium lebih tinggi dari ketentuan minimum 30 ppm. Nah, di sini disebutkan Lososa berarti ada 3 kombinasi, KCl, NaCl dengan KiO3. Kan? 40 ppm. Nah, indikasi sebagai pencegahan hipertensi dan diet rendah natrium. Tiap gram mengandung NaCl 60% dan kandungannya yaitu natrium klorida, kalium klorida, dan iodium. Iodium sini biasanya ditambahkan dalam bentuk KiO3 ya, bukan dalam bentuk iodium murni I2. Jadi kalau I2 itu kristalnya warnanya hitam, kalau KiO3 itu kristalnya warnanya putih. Nah, ini adalah produksi PT Garam yang merupakan BUMN di Indonesia. Nah, kemudian ya teman-teman di sini perhatian bahwa garam Lososa 250 gram itu tidak memiliki efek samping
Namun biar bagaimanapun hindari penggunaan garam lososa melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, pastinya lagi ada peringatan di sini. Bagi penderita hipertensi, perhatikan asupan natrium. Bagi penderita gangguan fungsi ginjal, perhatikan asupan kalium. Jadi garam rendah natrium yang ini berbahaya bagi pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Karena asupan kalium yang tinggi itu berbahaya bagi tubuh. Sementara bagi hipertensi hati-hati dengan asupan natrium yang berlebihan. Lanjut lagi, lososa merupakan produk garam konsumsi yang dikembangkan untuk Anda ya yang berusaha mengurangi asupan natrium dalam diet. Lososa dapat menambah rasa lezat pada masakan, seperti halnya garam meja atau garam dapur. Nah, ini lososa ya produknya. Sekarang kita pindah ke produk yang selanjutnya. Produk ketiga adalah Nutrisalin. Nutrisalin adalah produk pengganti garam dapur yang bermanfaat untuk diet rendah garam seperti pada penderita hipertensi atau tekanan darah. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Ada Nutrimedica, Nutrisalin, garam kurang natrium, rasa asin senikmat garam dapur, jargonnya ya. Nah, dengan menggunakan Nutrisalin sebagai pengganti garam dapur, maka jumlah natrium berkurang hingga 50% dan jumlah kalium dan magnesium ditingkatkan sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, berdasarkan kata-kata di sini kita bisa melihat bahwa NaCl itu 50%, sisanya 50% adalah kalium dan magnesium. Jadi KCl mungkin MgCl2. Seperti itu ya, dan adanya lagi tambahan lain yaitu yodium. Jadi ada 4 mineral yang disiapkan dalam Nutrisalin. Dan ini lebih unggul lagi ketimbang 2 produk sebelumnya. Kenapa? Karena NaCl-nya 50% dipangkas. Oke, lanjut lagi teman-teman, masih di Nutrisalin. Nutrisalin juga mengandung iodium dan memiliki rasa asin senikmat garam dapur, sehingga memenuhi persyaratan sebagai garam konsumsi. Jadi komposisinya natrium, kalium, magnesium, iodium 40 ppm. Jadi ada 4 ya kalau dugaan saya, NaCl, KCl, MgCl2 dengan KiO3. Ya kan? Dalam produk yang ada di dalam kemasan botol ini. Nah, Nutrisalin garam diet 200 gram, ya kan? Rendah natrium 200 gram garam dapur, sehat, iodium hipertensi ya untuk orang hipertensi. Nah, untuk harga 39.800 ini kebetulan saya dapatkan di jualan online ya. Oke, kita pindah produk selanjutnya, produk keempat yaitu Revina. Revina rendah sodium produknya. Jadi Revina ini ada bersegmen-segmen garamnya ya. Nah, kebetulan garam yang ada ini adalah garam Revina rendah sodium. Jadi ada macam-macam ya. Nah, pilihan tepat untuk diet rendah garam dan penderita hipertensi. Nah, Revina rendah sodium adalah garam konsumsi hasil teknologi pemurnian dengan standar internasional. Nah, ini diproses secara kristalisasi dengan menggunakan mesin modern berteknologi tinggi. Teman-teman bisa melihat di gambarnya ya. Berbeda dengan yang tadi yang menggunakan, ada yang menggunakan kotak, ada yang menggunakan botol, dan ada juga yang menggunakan bungkusan ya, bungkusan. Kalau ini bungkusannya atas bawah ya, seperti saset. Nah, ini kita bisa melihat pada gambar yaitu baru garam rendah sodium, ya kan? Tulisannya di situ, kemudian RV 3000. Jadi saset kecil ya. Dan di sini tulisannya untuk diet rendah garam, hipertensi terkontrol, beriodium, food grade, jadi grade makanan. Jadi Revina garam meja, Revin salt.
Jadi variannya teman-teman jangan salah milih, cari Revina yang tulisannya rendah sodium karena variannya ada berbagai varian. Oke, lanjut lagi, kita masih di Revina. Ternyata Revina ini ada, kita ngambil dari situsnya langsung, mendapatkan informasi Revina ya, informasi gizinya dan informasi komposisinya. Di situ ada tulisannya, ada kadar airnya, tingkat keputihan, oksidasi besi, magnesium, kalsium, sulfat, kemudian lagi cemarannya, kemudian kehalusan ayakan. Ini ada informasinya yang jelas. Jadi di sini natrium kloridanya 79% ya, yodium sebagai KiO3 30 ppm minimal. Jadi di sini kalau kita melihat Revina ini 79% NaCl. Sisanya adalah dalam bentuk garam yang lain. Tidak disebutkan di sini. Kaliumnya, magnesiumnya tidak disebutkan ya. Jadi di sini pastinya NaCl-nya 79%, berarti lebih tinggi dari 3 produk sebelumnya ya, dibandingkan produk-produk yang tadi yang sebelumnya yang lebih rendah. Nah, garam Revina rendah sodium dapat digunakan untuk memasak atau ditaburkan pada makanan. Jadi pihak perusahaan memang memperhitungkan NaCl-nya 79% ya. Beda dengan yang produk sebelumnya tadi yang 50%, sebelumnya tadi adalah 60%, dua sebelumnya 60% ya. Oke, kita pindah ke Nutrigaram. Ini adalah produk yang selanjutnya, produk terakhir, produk kelima. Jadi garam diet garam hipertensi, garam kesehatan atau garam rendah sodium, namanya Nutrigaram. Kita bisa melihat di kemasannya Nutrimedica. Jadi ini hampir mirip dengan Nutrisalin tadi ya, satu produk Nutrimedica, tapi ini ada perbedaannya, entah tadi bedanya bagaimana. Jadi ini contohnya di sini adalah isinya 300 gram, harganya 83.000. Nah, kita bisa melihat di kemasannya Nutrigaram, garam sehat, kemudian rasa asin senikmat garam dapur. Jadi sama saja ya dengan yang produk sebelumnya, dan sudah ada logo MUI ya. Kemudian Nutrigaram adalah garam sehat, rendah sodium plus kalsium yang dapat membantu kendalikan hipertensi dan juga mencegah osteoporosis. Kelebihannya dari Nutrigaram ini ketimbang produk yang Nutri tadi kan Nutrisalin, ini ada kalsiumnya untuk mencegah osteoporosis, plusnya ya. Nah, kemudian lagi lanjut, keunggulan Nutrigaram mengandung kalium, magnesium dan yodium yang pertama ya. Kemudian yang kedua, rasa asin senikmat garam dapur. Kemudian yang ketiga, aman dan higienis. Keempat, tidak menggumpal. Kelima, lebih halus dan warna lebih putih. Dan yang terakhir, sodium 50% lebih rendah daripada garam dapur biasa. Jadi ini lebih rendah 50%. Jadi NaCl-nya 50% saja. Sisanya tambah dengan garam-garam lain dan adanya kalsium. Jadi kalau saya mengira-ngira di sini adalah NaCl atau Na, kalium, magnesium, yodium, kalsium. Jadi ada 5 kombinasi di dalam garam ini ya kan, untuk kandungan zat gizinya. Walaupun memang semuanya rata-rata ditambah dengan apa? Klorida ya, klorida. Oke, itu saja 5 produk yang kita bahas dari garam rendah natrium. Tinggal teman-teman bijak saja memilih yang mana produk dari kelima ini yang menjadi target untuk diet hipertensi atau diet yang lain-lainnya ya. Dan hati-hati pada penderita gangguan ginjal atau gagal ginjal dengan asupan kalium yang berlebih dari garam rendah natrium. Atau juga teman-teman yang memang ingin rendah garam mulai saat ini karena ada sudah riwayat keluarga yang memang tinggi ya kan, hipertensinya.
mungkin bisa berpindah dari garam biasa, garam konvensional menjadi garam rendah natrium. Nah itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru video seputar ilmu kesehatan dan ilmu laboratorium medik. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dan bijaklah dalam menggunakan garam. Baca seksama petunjuk penggunaan ya. Tadi ada 2 highlight, yang paling penting adalah kalium yang tinggi itu berbahaya bagi penderita gagal ginjal. Kemudian natrium ini cocok untuk hipertensi ya, dan pastinya jangan berlebihan menggunakan garam walaupun itu garam rendah natrium. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.